Nah, kita lanjut mengenai macam-macam peubah acak. Di dalam statistika ada dua jenis peubah acak, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Definisi dari peubah acak diskrit yaitu, misalnya X adalah peubah acak jika banyak dalil-dalil yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Jadi yang diperhatikan adalah nilai-nilai yang mungkin dari X. Nah, biasanya kalau bukan biasanya ya, tetapi penulisan dari nilai-nilai yang mungkin dari X itu bisa ditulis sebagai X1, X2, X3, jadi bisa dicacah. Jadi seperti itu. Dia adalah peubah acak diskrit. Kita akan melihat contoh kembali 4.2. 4.2 tadi contoh dari pelemparan dua mata uang logam. Sebentar ya, kita lihat contoh 42. Nah, contoh 42 di sini. Pelemparan uang logam Rp100, maka ruang sampelnya HH, HG, GH, dan GG. X menunjukkan banyaknya G yang terjadi. Maka nilai yang mungkin dari X yaitu Rx sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, perhatikan cara penulisannya. Kalau dia dapat ditulis secara pencacahan seperti ini, dia dinamakan peubah acak diskrit. Kemudian contoh berikutnya mengenai peubah acak diskrit, kita bisa lihat contoh 4.5. Misalkan Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang. Jika peubah acak X menunjukkan banyaknya pengulangan percobaan sampai mata dadu kelima muncul pertama kali, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah, artinya gini, ada berapa banyak pengulangan yang dilakukan sampai mata dadu 5 itu muncul. Kalau saya melempar satu kali, lah ini delalah muncul mata dadu 5. Lah jika tidak, berarti saya harus melakukan pengulangan lagi, yaitu saya mengulangi yang kedua, mengulangi yang ketiga, dan seterusnya sampai mata dadu kelima itu muncul. Oke, itu adalah contoh-contoh dari peubah acak diskrit. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai peubah acak kontinu. Kalau di buku ini ada di definisi 4.5. Misalkan X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Nah, biasanya kalau saya memberi contoh di kelas itu, kalau dia diskrit itu bisa dicacah. Contohnya gini, banyaknya mahasiswa di kelas itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, itu dinamakan diskrit. Kalau kontinu hasilnya itu berupa interval. Dia biasanya berasal dari teknik pengukuran kalau kontinu ya. Untuk contoh dari peubah acak kontinu ada di contoh 4.6. Misalkan sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa itu diberi nomor induk mahasiswa dari 0001 sampai 25.000. Kemudian seorang dari mahasiswa dipilih secara acak dan diukur berat badannya. Dalam hal ini ruang sampel dari berat badannya itu ruang sampel dari kita pakainya NIM mahasiswa. S ini titik sampelnya adalah NIM mahasiswa ke yang NIM-nya 0001 akan memiliki berat badan berapa. Nah, berat badan berapa itu dia adalah di XS ya, menunjuk
X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka bisa ditulis dengan XS. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa berat badan seorang mahasiswa di sebuah universitas itu dia berada di interval kurang dari 20, di antara 20 kilo sampai 175 kg, sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan X sedemikian hingga X-nya lebih dari sama dengan 20 dan X-nya kurang dari sama dengan 175. Nah, ini kan dia berupa interval. Kalau berat badan bisa jadi berat badannya 20,1, 20,5, jadi tidak bisa dicacah satu per satu. Maka contoh yang seperti ini karena Rx-nya merupakan sebuah interval ya, kita bisa lihat di sini Rx-nya. Nah, di sini ya Rx-nya ini kan berupa interval. Maka variabel acak yang seperti ini termasuk ke dalam variabel acak yang kontinu.